datang laptop servisan merek Lenovo ya. Kasusnya ini short ataupun konslet. Untuk tekniknya seperti biasa kita ulang-ulang ya biar paham. Pertama di jack power tadi pengukuran di jack power terdapat 19 volt, kemudian langsung loncat ke titik power resistor ya atau titik PR. Dan ini untuk seri Lenovo ini dia titik PR nya agak lumayan jauh. Sini kosong tegangannya ya, jadi tegangan hanya nempel di bagian jack power saja, jadi tidak masuk ke PR. Untuk memastikan boleh juga cek di bagian lain seperti di input 3 volt dan 5 volt ataupun di PCC core ya. Tapi sebenarnya di titik pengukuran di PR saja sudah cukup. Ini hanya untuk memastikan saja ya apakah tegangan memang benar-benar enggak nyebar. Kemudian step kedua kita gunakan buzzer. Kita cek di power resistor atau PR ini wajib tidak boleh bunyi ya. Dan ini bunyi ya. Sedangkan di titik ini memang wajib tidak boleh bunyi karena di titik ini adalah titik positif ya, atau gerbang output dari 19 volt adaptor untuk menyebar ke semua bagian power di laptop ya. Untuk caranya seperti biasa gunakan teknik cepat, yaitu teknik suntik. Titik injeknya yang paling aman langsung di titik PR-nya, ataupun kita boleh di titik positif di PCC core ataupun di titik positif di 3 volt dan 5 volt. Tapi tidak terlalu dianjurkan ya, dianjurkan memang harus di titik PR. Untuk sistem motherboard Lenovo ini dia power selectornya lumayan bagus ya, jadi begitu ada short circuit di titik P-in dia tidak feedback atau umpan balik ke adaptor atau ke power supply, jadi tidak ada ciri-ciri bahwa dia memang short kecuali dengan teknik buzzer tadi di titik PR-nya ya. Oke, kita langsung inject ini menggunakan tegangan 17 volt. Untuk inject ini bisa menggunakan power supply ataupun MBR ya. Caranya simple aja seperti ini. Kita tempel lalu kita raba-raba. Nah, ini di bagian sini ada yang panas. Langsung kita lepas. Kalau sudah ketahuan ada yang panas langsung kita lepas ya. Untuk memastikan boleh pakai fluk dulu seperti ini. Dioles-oles di bagian yang tadi ditemukan panas biar bisa kelihatan asapnya ya. Jadi pasti yang mana yang memang komponen yang rusak ya. Ini shortnya dia di titik di komponen kapasitor bipolar yang berjejer 3 ini yang disusun paralel ya. Ini asapnya sudah kelihatan entah di kapasitor yang pertama ataupun bisa juga di kapasitor yang kedua ini. Boleh diganti satu ataupun langsung ganti semuanya pun bisa ya. Ini kita gunakan 17 volt menggunakan MBR rakitan. Karena untuk inject sendiri lebih baik menggunakan MBR ya. Kalau sering menggunakan power supply malah power supply-nya malah nggak awet ya, cepat rusak. Power supply cukup buat detektor ampere saja ataupun untuk deteksi kerusakan aja. Ini kita langsung lepas saja komponen yang rusaknya. Biar lebih pasti kita cek buzzer juga di bagian yang komponen yang sudah kita lepas, karena jika shortnya sudah hilang maka buzzer hanya di satu titik aja. Ini mohon maaf kalau suaranya terlalu berising ya, karena toko sendiri saya
berdekatan langsung dengan jalan raya, dan kebetulan pas persimpangan ataupun pas lampu merah di Jalan Terusan Buah Batu, Bandung. Oke, kita pastikan ulang. Biar lebih cepat videonya kita singkat-singkat ya. Ini langsung menggunakan komponen pengganti, ngambil dari Kannibalan. Yang penting bentuknya sama, bisa kita gunakan ya. Sebenarnya untuk kapasitor bipolar ini kita lepas saja pun tak masalah. Kita langsung ambil tiga-tiganya aja biar enak, nggak perlu cek ukur satu-satu, karena asalkan stok Kannibalannya banyak, untuk teknik eksekusi cepat seperti ini enak banget ya. Oke, langsung kita pasang komponennya. Untuk teknik di kasus mati total di shot ini, asal step by stepnya sudah kita kuasai, di proses eksekusi cepatnya ini enak banget ya. Jadi hanya karakteristik kerusakannya dulu. Jika sudah ketahuan dia short, langsung kita injek, kemudian kita raba cari yang panas. Setelah ketemu yang panas, baru kita langsung lakukan penggantian komponennya. Dan biasanya prosesnya hanya makan waktu 5 sampai 10 menit setelah pembongkaran laptop. Andai pun customernya nanti mau nunggu pun, untuk kasus mati total yang short ini bisa langsung ditunggu. Ini kita cek, ini 19 volt sudah masuk ke titik PR ya. Artinya harusnya kalau nggak ada gejala kerusakan lain atau hanya short aja, ini sudah normal ya. Karena ada juga yang begitu kasus short dia terdapat kerusakan yang lain, walaupun kasusnya jarang tapi ada. Kita memastikan aja ini tegangan 3 volt dan 5 voltnya. Kebetulan ini yang 3 voltnya yang power switch ya. Jadi sebelum power di switch ini hanya terdapat 5 volt aja. (19 voltnya sudah normal ya. Poin penting atau poin utama dari video ini yaitu step by step, dari mulai analisis sampai ke eksekusi di kasus short. Ini boleh kita tambahkan pasta dulu kalau memang pasta bawaannya dia kering. Oke, selebihnya tinggal proses rakit dan running test ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.